yang perlu dilakukan saat mengikuti sekolah minggu. Bangun lebih pagi. Siap-siap mandi. Pakai baju yang bagus. Jangan lupa makan dulu. Jangan makan sambil sekolah minggu. Siapkan Alkitab. Duduk yang manis. Minta ditemenin orang tua ya. Ikutin gerakan kakak-kakak dan ikut bernyanyi. Dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Doanya ikut merem ya. Itu tadi saran mengikuti sekolah minggu. Dan Yesus memberkati. Yeay! Apa kabar semuanya? Yang pastinya semuanya baik, semuanya sehat. Kita tetap stay home, stay healthy. Bahasa Inggris ya. Pokoknya stay itu harus dilakuin ya. Karena kita itu ketika kita melakukan semuanya itu kita membantu apa yang menjadi upaya pemerintah adik-adik. Nah, pemerintah itu adalah wakilnya Allah, oke? Nah, hari ini kita masuk pada tema yang baru. Tema apa kakak-kakak? Kesabaran. Iya, kesabaran. Di rumah terlalu lama, sabar. Kita belum ke mall, sabar. Kita belum ke pantai, sabar. Nah, bicara pantai nih kakak-kakak, Kak Kesha. Apa, Sebutkan Kak Revi? satu ikan yang paling besar di pantai. Ikan paus. Wah, mukanya tatapannya biasa aja. Kak Semi, ikan apa? Ikan hiu. Ikan Doni. Ikan lumba-lumba. Wah, lumba-lumba. Nah, sekarang Kak Revi mau nyanyiin satu ikan. Katanya mirip Kak Revi ya. Kak Revi sih bersuka cita aja. Sabar. Yuk, kita mau nyanyi sama-sama sebelum kita berdoa, kita mulai ibadah ya. Ikan buntal. Yeay! Huh. Hey! Ikan buntal, kepiting. Ada ubur-ubur di laut. Ikan buntal, kepiting. Ada ubur-ubur. Kak Doni, ikan buntal yuk. Ikan buntal, kepiting. Ada ubur-ubur. Ikan buntalnya nggak mau sendiri, Kak Kesha temenin tuh. Ikan buntal. Ikan buntal, kepiting. Ada ubur-ubur di laut. Tambah banyak Kak Revi. Semua ikan buntal, kepiting. Ada ubur-ubur di laut. Tepuk tangan. Jadi adik-adik yang di rumah boleh Kak Revi challenge semua. Challenge ikan buntal. Panggil mama papa, kakak adik, bikin grup baris, terus nari nyanyi pakai ikan buntal. Asik. Kak Revi mau lihat yang kirim video secepatnya, Kak Revi mau lihat. Pasti dia luar biasa ya, merespon apa yang menjadi hari ini, ibadah hari ini. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya.
Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan berikan kami kesempatan yang baru. Kami mau lebih lagi bersemangat di dalam Tuhan. Kami mau beribadah kembali di COTW Kids hari ini. Biar kami boleh terima sesuatu lewat ibadah ini. Lewat pujian, lewat penyembahan, bahkan lewat firman Tuhan. Kami mau lebih lagi di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami undang Roh Kudus hadir di tempat ini. Memenuhi setiap hati kami. Bahkan hadir di rumah adik-adik masing-masing yang menyaksikan ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji Tuhan lebih lagi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Ya, sekarang kita mau nyanyi lagi buah-buah roh. Kita masuk buah roh yang ke-4. Kesabaran. Yuk, buah roh itu bukan kelapa. bersukacita karena kita berjalan bersama Yesus. Tuhan. Ada firman di dalam hati kita dan Yesus, Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Kita nyanyikan Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus.
semuanya masih bersuka cita? Kalau masih bersuka cita, coba kasih senyum sama orang-orang di sekelilingnya kalian. Yuk kasih senyum, kelihatan giginya. Harus kelihatan giginya, Kak Revi. Lucu sekali. Yuk kita nyanyi, ada sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhan. Sekali lagi ada sukacita, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhan aku bahagia bersuka cita karena Yesus di hatiku. Aku bahagia bersuka cita ada Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan aku bahagia bersuka cita ada Yesus di hatiku. Aku bahagia bersuka cita ada Yesus. Sekali lagi aku bahagia bersuka cita ada Yesus di hatiku. Aku bahagia bersuka cita karena Yesus di hatiku. Iya, puji Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah tetap bersemangat ya. Kita mau nyanyi lagu Oh Sukacitaku. Semua gerak yang ada di rumah ya. Oh, sukacitaku, bam 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 bam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, bam 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 bam, Kutemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini Lagi Oh Sukacitaku. Oh, sukacitaku, bam 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 bam, Sejak ku jumpa Yesusku. oh, sukacitaku, bam 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 bam, Temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. padamu. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, Kutemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padamu. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku.
pam pam pam. Lagi pam 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 pam. Kak Revi terlalu bersemangat Kak Revi. Nah, Kak Kesia percaya teman-teman yang di rumah juga penuh dengan sukacita. Oke, sekarang kita mau panggil Tuhan masuk ke dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami mau panggil Engkau masuk dalam kehidupan kami, menuntun setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus kami panggil Engkau. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Menuntun setiap kami. Menuntun, membimbing setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosa. Lagi katakan, Yesus kami panggil Engkau. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Menuntun, membimbing setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosa. Lagi katakan, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Kami panggil Engkau untuk masuk ke dalam kehidupan kami. Masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Menuntun, membimbing setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Menuntun setiap langkah kami. Menuntun, membimbing setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari adik-adik di rumah, kita mau sembah Tuhan. Kami undang Kau masuk dalam hidup kami. Kami undang Kau berdaulat atas hidup kami. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Glory bagimu Tuhan, glory.
Terima kasih Tuhan, kami undang Engkau masuk dalam kehidupan kami. Sehingga Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami. Tuntunlah setiap langkah kehidupan kami, biarlah kami mau bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan dengarkan firman-Mu dari guru sekolah minggu kami, urapi guru sekolah minggu kami. Biarlah Engkau yang akan mengurapi lidah bibirnya, supaya Engkau yang akan berbicara secara langsung. Terima kasih, berfirmanlah karena kami siap mendengar, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kak Revi. Halo semua. Kak Revi percaya semuanya masih semangat, semuanya memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah hari ini Kak Revi mau ingatkan kembali ayat hafalannya minggu lalu. Jadi ayat hafalan hari ini sebenarnya itu sama dengan 2 minggu lalu ya. Tema sukacita, tapi sebelumnya Kak Revi mau ingatkan kembali ayat hafalan minggu lalu yang terdapat dalam Yesaya 48 ayat 18. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Sekiranya Engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan-Mu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Sekali lagi ya, sekiranya Engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan-Mu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Luar biasa kan? Itu ayat hafalan minggu lalu. Kak Revi berharap semuanya sudah hafal dan nyanyinya juga udah hafal, udah oke. Nah sekarang ayat hafalannya terdapat dalam Roma 12 ayat 12. Kakak boleh timbulkan Roma 12 ayat 12. Ini ayat hafalan sama dengan tema sukacita 2 minggu lalu. Yuk kita baca bersama-sama dari alamatnya ya. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yo, firman Tuhan mengajarkan kita untuk selalu bersukacita dalam pengharapan. Sabar meskipun kita ada dalam kesesakan, dan kita harus bertekun di dalam doa. Hari-hari ini kita berdoa biar bangsa kita tetap dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Yuk sekarang kita mau nyanyikan ayat ini dengan lagu dan gerakannya. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi ya, bersukacita, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi, oke. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi itu ayat hafalannya, jangan lupa bikin
bikin videonya dan posting sebanyak-banyaknya, kirim ke guru kalian masing-masing. Yuk kita akan lihat yang satu ini. Selamat pagi adik-adik. Nah, gimana kabarnya? Pasti baik dan sehat-sehat semua kan? Nah, hari ini Prof. Sam punya permainan. Apa mainannya? 1, 2, 3. Nah, keren kan? Ini mainan hati. Nah, lihat ya hati ini ya. Dia meskipun dipukul, meskipun ditarik-tarik, di kayak giniin, dia akan kembali ke bentuk yang kesemula. Nah, keren kan? Nah, hari ini kita mau belajar tentang kesabaran, yaitu buah roh yang keempat. Nah, hidup kita sama seperti kayak ini adik-adik. Mungkin kita sering dihina, lihat nih, dicaci maki, diejek, dibully. Tapi kalau kita punya buah roh yang keempat, yaitu kesabaran, hati kita akan kembali seperti semula. Keren kan? Nah, tapi Prof. Sam hari ini tidak sendirian. Masih ditemani oleh Profesor Doni. Yuk kita panggil sama-sama yuk, Prof. Doni. Halo. Nah, Prof. Doni punya mainan apa tuh? Kok sama kayaknya? Permainan mengontrol hati. Jelasin dong, jelasin. Jadi hati kita kan seringkali sedih gitu kan. Misalnya kita akan dicaci maki, set. Kok bisa berhenti, Prof? Nah, bisa. Terus misalnya kita mau dihina, dikontrol lagi. Diapain itu, Prof? Kok bisa Terus berhenti gitu? misalnya kita dibully, wah, kita keren loh. juga mengontrol lagi. Terus kita juga harus sabar. Sabar, benar. Kuncinya adalah sabar. Jika dicaci maki, dihina, dibully, dikata-katain, kita harus sabar. Nah, intinya sabar ya, Prof ya, Iya, sabar. supaya bisa mengontrol hati kita. Nah, hari ini kita akan melanjutkan dengan panggung boneka. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Asta, tadi sekolah minggunya seru ya. Kamu ingat gak lagu yang baru diajarkan tadi? Ingat dong. Inilah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Septi, habis ini kita main yuk di rumahku. Aku habis beli mainan monopoli baru. Ayo, tapi aku pulang dulu ya. Ganti baju dan izin mamaku. Habis itu aku ke rumahmu. Oke deh, nanti kita main sama adikku juga ya. Ada Jono, hati-hati Asta. Pasti kamu digangguin kayak biasanya. Ada Hasta. Kamu mandi nggak sih? Kok ke gereja masih hitam kayak begitu? Kucel lagi. Mana rambut nggak karu-karuan? Itu rambut atau mie goreng? Aku mandi kok, kan ke gereja menghadap Tuhan. Masa iya aku nggak mandi? Masa iya mandi? Orang kulitmu aja hitam kucel begitu, rambut nggak disisir, nggak karu-karuan. Hahaha. Ya kan, aku sama Tuhan dikasihnya begini, John. Kamu Jono, kamu setiap kali ketemu Hasta selalu mengejek. Memang apa salah Hasta sama kamu? Septi, diam kamu. Kalau aku jadi kamu, aku nggak bakal mau temenan sama si Hasta. Hitam dekil, rambut acak-acakan. Hati-hati lo, ntar kamu ketularan dekil kayak dia. Kil. Aduh berantem ya? Kau pikir aku takut sama kamu? Sabar, Septi. Sudah, Sep. Gak apa-apa, jangan berantem. Kan kita baru pulang sekolah minggu. Hasta, kamu kok diam aja dibully terus sama Jono? Kalau aku jadi kamu, ya aku ajak berantem tuh si Jono. Buat apa berantem? Kan aku sama Tuhan Yesus diciptakan begini. Masa iya aku harus protes? Kalau aku berantem, berarti aku belum mempunyai buah roh. Aku tidak melakukan dan memberitakan firman Tuhan. Jadi sabar aja. Sabar ya Hasta. Slapstick Theater, Paulus dan Felix. Ini adalah
Paulus, seorang rasul yang memberitakan tentang Yesus di banyak tempat yang berbeda. Banyak orang Yahudi tidak menyukai pemberitaan Injil yang dilakukan Paulus. Mereka berencana untuk membunuh Paulus. Karena Paulus adalah warga negara Romawi, maka ia ditangkap oleh tentara Romawi, supaya Paulus bisa diadili seperti tuduhan orang Yahudi. Paulus dibawa kepada Felix, gubernur Kaisarea. Orang-orang Yahudi mendakwa Paulus di hadapan Felix. Mereka mengatakan bahwa Paulus adalah orang yang telah membuat masalah dan telah menimbulkan kekacauan di antara orang Yahudi di seluruh dunia. Paulus mengajukan pembelaannya di depan Felix. Ia tidak menyebabkan kekacauan sama sekali. Orang-orang Yahudi itu sendirilah yang menjadi saksi kalau Paulus tidak melakukan kejahatan. Paulus menjelaskan bahwa ia menaati semua adat istiadat orang Yahudi, karena ia seorang Yahudi. Dan ia juga pengikut Yesus. Akhirnya Felix menangguhkan kasus Paulus dan berjanji akan mengirim kepada pejabat lain. Felix memasukkan Paulus ke penjara. Namun teman-temannya diizinkan untuk mengunjungi dan melayani Paulus. Beberapa hari kemudian, Felix bersama istrinya yang orang Yahudi mengunjungi Paulus. Dan Paulus menceritakan kepada mereka tentang imannya kepada Yesus dan kebenaran yang diajarkan Yesus. Felix menjadi takut dan menyuruh Paulus pergi. Selama 2 tahun, Felix sering memanggil Paulus dan bercakap-cakap dengan Paulus. Felix berharap Paulus akan menyuap dengan uang, tetapi itu tidak terjadi. Setelah 2 tahun, Felix digantikan gubernur baru yang ingin mengambil hati orang Yahudi dan ia membiarkan Paulus tetap di penjara. Paulus mengalami banyak kesulitan di penjara. Tetapi meski demikian, Paulus tetap terus bersaksi tentang Yesus. Aku Paulus. Paulus disesah, dianiaya, ditonjok. Bukan karena ketahuan dia mencuri HP atau sepeda motor, tapi ternyata yang ada di tangannya adalah, apa adik-adik? Adalah Alkitab. Dia dipentung, dia ditusuk. Ketika dia terjatuh, ada prajurit yang ada di Yerusalem itu, dia ingin bunuh. Tapi kemudian Paulus katakan, bolehkah kamu membunuh orang dari Roma? Kamu boleh pentung, kamu boleh tonjok. Tapi bolehkah kamu membunuh aku? Paulus bangkit. Ketika ditonjok, ketika dipentung, ada pentung, dipentung, dia ditusuk, dia tetap yang dia pegang adalah Alkitab. Firman Tuhan ada di hatiku, firman Tuhan. Alkitab ini isinya firman Tuhan. Walaupun dia disesah, dia harus ditarik, dia harus ditonjok, dia harus dipentung. Tapi dia sayang dengan Tuhan. Firman Tuhan ada di dalam hati Paulus. Paulus nggak ngerengek. Oh, aku ditonjok. Enggak. Pada waktu Paulus dipentung, Paulus nggak kemudian, Mama, aku nggak mau ke gereja, Mama, aku nggak mau berdoa. Bukan. Paulus tetap, dia tata hati, dia rapikan,
dia sayang Tuhan, dia tetap apa buah rohnya? Kesabaran. Dia nggak pernah selama berada di Yerusalem, dia tidak pernah membalas tonjok dengan tonjokan. Dia tidak pernah pada waktu dia dicegal, dia nggak kemudian balas. Tak cegal kamu. Kamu nendang tak tendang kamu. Enggak, tapi dia memiliki kesabaran. Pada waktu dia dipentung karena memberitakan firman Tuhan, dia dipentung. Sakit. Tapi dia enggak kemudian, awas ya, kamu tak pentung ya, tak balas ya. Enggak. Paulus tetap memiliki buah roh kesabaran. Setelah Paulus dianiaya, setelah Paulus dipentung, setelah Paulus disesah, setelah Paulus ditonjok. Bukannya Paulus kemudian dikirim pergi ke mall. Bukan, mama ini loh sudah lama banget kita nggak pergi ke mall, kita nggak pergi ke supermarket. Enggak. Setelah dia disesah, dia dipentung, setelah dia memiliki kesabaran, dia didorong masuk ke dalam sebuah penjara. Tapi apa yang dia tekankan, apa yang dia bawa, dia tetap bawa firman Tuhan. Dia tetap beritakan firman Tuhan. Dia selalu berkata, hai orang-orang yang ada di Yerusalem. Hai orang-orang yang ada di sekitarku. Percayalah, kita memiliki Tuhan, yaitu Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat. Enggak ada Tuhan yang lain, hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan. Paulus selalu berkata seperti itu, tapi oleh orang-orang Yahudi ini semuanya dianggapnya salah. Alkitab yang diberitakan dianggapnya tetot, salah, enggak boleh. Tapi Paulus tetap setia dengan kesabaran. Dia ditarik, dia disesah, dia tetap memiliki kesabaran. Sampai kemudian Paulus dikirim. Dikirim kemana? Ya, sudah selesai dari Yerusalem, dia kemudian dikirim ke daerah Kaisarea. Dia berangkat. Ketika dia dikirim ke Kaisarea, di sana dia bertemu dengan seorang yang kaya. Seorang wali negeri. Di tempatnya wali negeri Kaisarea. Wali negeri Kaisarea, Felix ini juga dia seorang yang kaya, dia seorang wali negeri. Kedatangan Paulus, Paulus tidak henti-hentinya. Dia menunjukkan kesabaran. Dia menunjukkan kebaikan dengan memberitakan firman Tuhan kepada Felix. Memang mula pertama Felix berpikir Paulus pasti akan memberikan uang. Paulus pasti akan memberikan hadiah. Tapi bukan. Terlebih daripada uang, terlebih daripada harta, Paulus memberikan harta yang paling mulia, yaitu firman Tuhan. Mari anak-anak, ketika kita harus ada di dalam rumah, ketika kita harus sepertinya ada dalam kesesakan, ada dalam kesedihan, kok enggak sekolah-sekolah ya, kok enggak boleh pergi-pergi ya. Kak Revi bilang, kok enggak bisa ke pantai ya, kok enggak bisa ke mall ya. Rasanya memang sesak, rasanya memang sedih, rasanya memang boring, jenuh rasanya. Tapi mari, firman Tuhan pagi hari ini, bersukacitalah dalam pengharapan, kemudian sabarlah dalam kesesakan, bersabarlah. Dan jangan lupa, ketika kita percaya firman Tuhan, kita bertekun di dalam doa.
Puji Tuhan, ikuti teladan Paulus. Paulus membawakan berita firman Tuhan di masa-masa yang sulit sekalipun. Di masa-masa tidak enak sekalipun, ceritakan firman Tuhan. Tugas anak-anakku semua, pagi hari ini beritakan firman Tuhan. Baca Alkitab, ceritakan kepada orang-orang yang ada di rumah. Papa, mama, mungkin ada kakak, ada adik, sampaikan firman Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus itu juru selamat. Katakan seperti itu. Itu yang disampaikan Paulus kepada orang-orang yang di Yerusalem. Orang-orang yang ada di Kaisarea. Wali negeri yang ada di Kaisarea. Paulus sampaikan itu. Pada waktu dia menyampaikan, Tuhan Yesus sendiri yang hadir. Tuhan Yesus yang hadir dalam kehidupan Paulus. Kemudian apa kata Yesus? Lanjutkan. Kerjakanlah pekerjaan-pekerjaanku. Kerjakanlah. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini tidak hanya datang kepada Paulus, datang juga kepada anak-anak. Lanjutkan. Beritakan firman Tuhan, ceritakan kabar baik. Jangan mengeluh, jangan menangis, jangan cengeng. Tapi beritakan firman Tuhan, sukacita ada dalam hidup kita. Orang lain melihat, oh walaupun sakit tetap berserunya kepada Tuhan Yesus. Walaupun sedih tetap berharapnya kepada Tuhan Yesus. Tetap memuji Tuhan, tetap menyanyi, tetap berdoa, baca kitab suci. Orang lain akan melihat. Ternyata buah kesabaran itu tidak usah dibicarakan, tidak usah diucapkan. Teman-teman, aku sabar loh. Nggak usah. Tapi ketika kita sedang sedih, ketika kita sedang sakit, nggak punya uang. Ada enggak ya anak-anak yang nggak punya uang? Iya loh Bu Ari, aku sering kali nggak punya uang karena nggak disangoni, karena nggak sekolah. Aku gara-gara nggak sekolah kan jadi nggak disangoni. Muji Tuhan, bersukacitalah di dalam kesesakan, di dalam kesedihan, berdoa. Pasti Tuhan akan gerakkan orang-orang untuk mengirim berkat. Yakin itu. Pasti nanti akan tok. Permisi, ini loh ada berkat buat si Noni. Ini loh ada berkat buat Nyo. Ini loh buat adek. Ini loh buat... Pasti Tuhan akan gerakkan. Kuncinya adalah bertekun di dalam doa. Kemudian tetap memiliki kesabaran. Puji Tuhan, kita akan akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan baca ayat masnya tadi yang ada di dalam Roma 12 ayatnya yang ke-12. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Ari lewat firman Tuhan. Roma 12 ayat 12. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Kenapa Paulus bisa kuat? Kenapa Paulus bisa sabar dalam setiap keadaan yang dia alami? Banyak hal yang Paulus alami, tetapi ketika dia buka hati, dia izinkan firman dan Roh Kudus ada dalam hidupnya, dia tetap kuat, dia tetap semangat. Meskipun dia disesat tadi, dipukul, cerita firman Tuhan tadi, tetapi Paulus memiliki roh, yaitu roh kesabaran. Dan itu teladan yang baik buat kita semua, adik-adik yang di rumah, bahkan siapapun yang menyaksikan ibadah ini. Yuk Kak Revi mau ingatkan lagi ya, ayat hafalannya, gerakan dan pujian. Yuk semua
Semua ikutin ya yang di rumah. Yeay. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya kalau kita benar-benar sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan, kita undang Tuhan masuk dalam hidup kita, kasih sukacitanya Allah, kita akan menikmati damai sejahtera daripada Tuhan. Meskipun situasi kondisi masih begitu-begitu saja yang kita lihat, yang terlihat mungkin semakin banyak yang kena virus COVID-19. Tetapi kalau kita berharap, berdoa, bertekunlah dalam doa. Firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Terus berdoa kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, dan undang Roh Kudus memimpin setiap kehidupan kita sehingga kita mampu melalui setiap hari lepas hari yang kita lalui. Ayo adik-adik yang ada di rumah, Kak Revi mau ajak kita bersekutu dengan Tuhan. Kalau minggu lalu Kak Revi ajarkan lagu baru bahasa Inggris, My Best Friend Holy Spirit. Nah, sekarang kita mau belajar dari awal. Kita mau nyanyi dengan penuh sukacita, dengan penuh damai. Kita mau undang Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita. Roh Kudus, ala hatiku. Roh Yesus, sahabat sejatiku. Sumber kasih, sukacita, damai, sejahtera, panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekang suci di dagingku terus pimpin aku. Kita belajar lagu ini bersama-sama. Roh Kudus, Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Yesus, sahabat sejatiku. Sumber kasih, sukacita, damai, sejahtera, panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekal suci di dagingku terus pimpin aku. My best friend, Holy
Come Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. My best friend. Sekali lagi, my best friend. My best friend. Sweet Jesus. Holy Spirit. Holy Spirit, my best friend. Holy Spirit, my best friend. Yes, my best friend. Holy Spirit, Jesus, Holy Spirit, my best friend. Holy Spirit, my best. Holy Spirit, my best friend. Holy Spirit, my best friend. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory bagi nama Yesus. Thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Tuhan, yang menjadi keperluan kami yang Yes, paling terima mendesak kasih, Tuhan. di saat-saat pandemi ini Tuhan. Kami perlu best friend, kami perlu Holy Spirit, kami perlu Engkau Allah Roh Kudus. Oleh sebab itu menjadi kebanggaan kami ketika kami masih boleh menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menurunkan, Engkau yang memberikan Allah Roh Kudus untuk menemani kami, untuk mendampingi kami, untuk membimbing setiap anak-anak-Mu, untuk lebih dekat mengenal Engkau. Kami perlu Tuhan Yesus, kami perlu untuk memiliki rasa kesabaran seperti Paulus, karena kami percaya Paulus yang memberitakan firman Tuhan dengan penuh kesabaran. Karena Paulus memiliki Allah Roh Kudus, demikian juga setiap kami yang ada di tempat ini maupun masing-masing anak-anak yang ada di rumah. Roh Kudus menyertai kami semuanya. Roh Kudus menyertai kita semuanya untuk memberikan roh kesabaran. Biarlah di masa pandemi ini setiap kita tetap berharap kepada Tuhan Yesus. Setiap kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaktian, buat ibadah, buat kami boleh merasakan hadirat Tuhan turun atas kami. Baik yang ada di tempat ini maupun di rumah. Kami percaya Allah Roh Kudus melawati kami semuanya. Satu persatu dilawati Tuhan, sukacita, kesabaran, damai sejahtera dan kasih-Mu senantiasa melimpah buat kami semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur firman Tuhan yang sudah disampaikan mendapat tempat yang paling indah, paling subur di hati anak-anak-Mu. Boleh berbuah-buah lewat kehidupan anak-anak-Mu semuanya. Nama Tuhan Yesus dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan yang mengambil bahagian dalam pelayanan pada pagi hari ini.
limpahan berkat-Mu senantiasa nyata sehingga di atasnya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam satu nama yang penuh dengan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus Berkati. memberkati. Terima kasih.